Hamata kengson nyirap geni wisa morka mapar haratan ning ponco saben ulah sing netra linambaran seh kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran Biwangga kalbu samudra pepuntaning laku tumuju dhateng Gusti sat kang amor padha mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati. Om Swastiastu. Nah, balik mana ndek channel Santi Dharma Chandra. Se edisi Jawa Timuran, saiki Santi ndek Batu Malang, tepate ndek Pura Luhur Giri Arjuna. Karena opo? Karena saiki Santi menghadiri acara Dikse Parikse, terus nanti ada Sederage malamnya, terus besok untuk beliau ditapak oleh Ratu Nabenya untuk menjadi sulinggih yang ada di Batu Malang. Pasti penasaran dong, kemarin kan Santi itu banyak liputan untuk proses sulinggih yang ada di Bali. Sekarang sulinggih yang ada di Jawa, sekarang Santi liput yang ada di Batu Malang. Jadi buat teman-teman ini adalah sebuah wawasan baru, ilmu baru, bagaimana kita lebih mengenal Hindu, lebih mengenal pemuka agama Hindu, dan kita juga percaya bahwasanya di Hindu Nusantara ini di Jawa, di Bali, di Kalimantan, dan dimanapun itu ada pemuka agama yang disucikan. Nanti untuk prosesnya seperti apa? Pasti penasaran, bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Ojo lali di subscribe lho rek yo. Terus di like, di share, muga-muga channel Santi Dharma Chandra iso ngekei semangat kabeh umat Hindu. Yo sing biyen males sembayang dadi semangat sembayang, sing males nangkil semangat nangkil, sing males membakti dadi semangat membakti, sing males ngaya dadi semangat ngaya. Pokoknya channel Santi Dharma Chandra adalah penyemangat umat Hindu. Matur suwun. Yo kancaning kisik gembira alera-era banyune segara anglia numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, sebelumnya yang ngaturakan matur suksung banget, dan sekarang karena di Jawa jadi pakai bahasa Jawa. Ulo ngaturakan matur suwun banget nggih Ratu untuk sampun memberikan energi positif khususnya di Jawa Timur, karena Ratu dari Bali untuk napak menjadi Ratu Nabe yang ada di Batu Malang niki. Baiklah Ratu, ini kan Santi tadi melihat bahwasanya antusias warga Batu ini luar biasa dalam menyambut sulinggih baru, dihadiri umat dan masyarakat dari lintas agama, dari pejabat, Polres, TNI, terus kejaksaan, terus dari wali kota juga hadir. Nah ini sebelumnya Santi mau bertanya nih Ratu, untuk peran sulinggih sendiri untuk di umat dan masyarakat itu sebagaimana pentingnya sampai disambut dengan antusias yang luar biasa ini? Mengasih pendapat. Matur nuwun di Chandra. Semoga umat kita semua semakin baik, semakin memahami arti makna sebuah tokoh suci. Nah sekarang umat kita baik Muslim, baik Kristen, Buddha, Konghucu, dia sudah mulai mempelajari
orang-orang suci Bali. Nggih. Jadi menjadi orang suci di Hindu, umumnya Bali dan Jawa, Nggih. Tidaklah semudah yang dia bayangkan. Nggih. Jadi prosesnya begitu proses berjalan sesuai dengan aturan. Nggih. Nah, hal inilah mereka ingin ketahui, Nggih. sehingga antusias dari seluruh pejabat umat datang. Padahal panitia boleh dibilang tidak begitu mengundang mereka, memberitahu. Mereka semua bilang alasan ini, tapi nyatanya mereka datang. Dan mereka menghormati proses Dikse, Nanak Triarsto sama Padmawati supaya disaksikan, dan kemudian diharapkan dia menjadi sebagian dari masyarakat Hindu di Jawa untuk sebagai penasihat para pemimpin di Jawa. Seperti itu. Jadi peran Wiku dan Nata itu bersinergi antara pemerintah, antara Wiku itu bersinergi untuk membangun sebuah peradaban. Kalau peradaban tanpa diikuti dengan proses niat kesucian, jadi bukan beradab, tapi menjadi biadab. Seperti itu. Itu kira-kira, sehingga agama manapun sakralisasi dari tokoh-tokohnya mungkin di Hindu yang paling berbeda dengan konsep keniskala dan skala. Niskalanya penyempurnaan jiwa, penyempurnaan ruh atau atman. Di skalanya dia penyempurnaan filosofi. Dia harus belajar filsafat sehingga bisa memberikan wejangan, memberikan tuntunan, memberikan pengertian kepada umatnya. Jenis skala menerapkan jiwa-jiwa umat yang bimbang. Karena manusia itu pasti kena ila. Ila itu artinya bingung. Bingung. Ila petaka, buduh-buduh dia, gila gitu. Nah, itu diteramkan karena jiwa yang sakit hanya niskala yang bisa menerapkan jiwa itu. Nah, itulah peran Sulingge. Kenapa Sulingge Hindu itu harus prosesnya ada sederhana? Iya, yang seperti malam ini. Seperti malam ini, dia seperti anyakum sail, seperti ulat dalam kepompong. Ulat dalam kepompong untuk artinya bagaimana nih? Nah, ulat dalam kepompong untuk bisa ulat menjadi kupu-kupu dia harus kepompong dulu. Nah, nanti ulat setelah lepas dari kepompongnya dia akan menjadi kupu-kupu. Artinya nanti Triarso sama Padmawati ini nanti dia besok pagi sudah lepas dia seperti kupu-kupu, memiliki jiwa yang baru, perasaan yang baru, kepekaan jiwa juga sangat peka dengan perasaan alam ini. Baiklah Ratu, tadi kan Santi nyimak Dharma Wacananya Ratu tentang sesana, tentang aturan sulingge memang berbeda dengan maksudnya manusia pada umumnya, umat atau yang lain gitu kan. Nah, untuk aturan-aturan dari sulingge yang membedakan dengan umat atau memang dari pemangku dan tingkatan sulingge itu apa Ratu Niki? Untuk sesananya atau larangan-larangannya tadi cukup banyak gitu. Jadi itu bagaimana itu Ratu? Kenapa harus seperti itu? Iya, karena kalau jadi seorang sulingge, wiku atau pandita, dia harus bisa melepas sifat-sifat duniawi. Dia tidak terikat dengan duniawi. Nah, kalau walaka masih terikat dengan duniawi, karena dia hidup dalam lingkungan grihasta asrama. Nah, kalau seorang wiku dia sudah sanyasin. Itu bagaimana? Sanyasin itu dia sudah istilahnya berbadankan jiwa, tidak lagi berbadankan badan raga ini. Maka dibilang sulingge itu seperti atman yang berjalan. Jadi dia sudah lepas dengan ikatan duniawi, dengan ikatan nafsu, dengan ikatan keinginan, dia sudah lepas. Kalau manusia walaka boleh masih terikat itu. Nah, sehingga dibatasilah untuk makanannya, tidak boleh makanan yang menimbulkan nafsu, menimbulkan kemarahan, menimbulkan kebencian. Karena seperti misal
kalau orang banyak makan babi, Nggih. kalau orang makan babi itu dia menjadi malas. Oh, nggih. Karena ikan babi itu enak. Nggih. Habis makan babi dia tertidur lelap, Oh, malas benar. jadinya. Nggih. Maka kemalasan itu harus hilangkan, karena sifat malas itu sifat tamasik. Tamasik. Itu harus memiliki sifat satwika seorang itu. Satwika. Ya. Kalau sifat rajasik itu sifat manusia pemimpin yang masih mengejar duniawi, masih ingin tampil prima, ingin merupakan suatu kenikmatan yang lebih. Maka begitu sifat satwa merajas tamas itu, rajas tamas terus dihilangkan oleh sulingi. Sehingga makan dia yang boleh makan ikan. Ikan itu kan kalau secara omeganya kan tinggi, sehingga omega itu memacu otak. Otak itu menjadi bagus sehingga dia cerdas, nangkap sesuatu apapun dia bagus. Nah, kalau dia makan sapi atau kambing itu menimbulkan panas badan kan, menimbulkan panas, menimbulkan nafsu. Jadi dia tidak bisa stabil antara pikiran dengan badan, dia stabil. Kalau itu tidak stabil, dia tidak akan bisa menangkap getaran spirit, getaran jiwa orang. Karena nanti sulingi kalau dihadap orang yang datang ke sulingi itu orang yang punya masalah. Tidak ada orang datang itu bawa uang. Enggak sih. Berarti sulingi tempat curhat umat dan masyarakat lebih tepatnya gitu. Lebih tepatnya melapor dia. Melapor. Nggih. Ratu tiang usaha sapuniki sapunipun api. Kalau tiang berumah tangga puniki sabun api. Iya sih. Orang yang ribut berumah tangga ke sulingi. Orang yang tidak sukses bisnisnya ke sulingi. Orang yang tidak dapat jabatan ke sulingi. Berarti sulingi sebagai tempat umat untuk mencurahkan. Tapi kalau orang yang banyak uang tidak pernah mau datang. Itu nggak boleh ya. Jadi kita ini pelajaran nih, Candi Nabi jelaskan ke publik juga, karena kan di Hindu juga diajarkan dengan panchayatnya. Jadi salah satu yatnya kita harus ingat resiyatnya. Salah satu bagaimana kita menghormati pemuka agama khususnya Sulingge seperti itu. Nah, jadi kalau ingat Sulingge jangan pas waktu sedih aja, tapi setiap keadaan apapun, punya rezeki harus kita memberikan resiyatnya, karena itu sebagai wujud bakti kita, kasih sayang kita seperti itu kan. Baiklah Ratu, ini kan titiang bukan titiang lagi sih, kebiasaan di Bali sih Ratu, pulo ya. Baiklah, pulo jadi bertanya lagi dalam. Nah, ini kan secara penampilan itu besoknya setelah metangi terus mesucian kan penampilannya sudah berubah. Nah, maknanya kenapa sih kok harus berubah itu Ratu? Mulai dari rambutnya udah digelung, terus yang Ratu istrinya pakai seperti ini. Ini Santi penasaran nih. Mungkin pemuda-pemudi atau turun-turuni agama ini juga kenapa penampilannya berbeda, maknanya apa itu bagaimana Ratu? Bisa dijelaskan kan? Kan ada sulingi istilahnya amatiwisa. Amatiwisa itu sama dengan seperti ular berganti kulit untuk meremajakan, karena semua sudah jiwanya berganti, atmanya berganti yang suci. Jadi kulit pun dia harus suci. Nah, untuk menampakkan kesucian dia, ya dia harus pakai pakaian yang perempuannya harus istilahnya di atas dada. Ring luhur, ring pusung, yang ragel di atas dada. Aglung lingga. Jadi aglung lingga itu sudah melingihkan lingga dalam dirinya. Nah, lingga itu baik linganya Wisnu, linganya Siwa, linganya semua. Kan ada Astalinga. Dia sudah melingihkan Astalinga. Nah, yang perempuan dia sudah bisa istilahnya Padma Mudra. Jadi dia melingihkan Padma dalam di kepalanya, kusungannya Padma. Kalau laki lingga, kalau perempuan Padma. Kalau yang ulaka, kalau lakinya lingga, perempuannya Yoni. Sama seperti itu. Sehingga dia memiliki ciri khas yang khusus. Yang khusus itu untuk bisa membedakan antara Sulingi dengan Walaka. Berarti intinya kalau yang belum merdiksa nggak boleh dengan penampilan yang sama seperti Sulingi, nggak boleh. Karena dia belum didiksa, belum dia boleh melingga mudra di atasnya, belum boleh. Karena ini lambang dia sudah seperti
there was a color. Hmm. Karena dia sudah ngelingga-ngelingga di dalam kepalanya. Ini kan simbol lingga. Gitu. Nah, kalau belum proses sakralisasi, proses purisasi, terus proses penugrahan, tidak boleh. Oh, belum boleh. Jadi nggak boleh Nah, itu pakai asal-asal gitu. nanti Ya. yang masuk dalam diri kita, siwa itu menjadi murkam, menjadi dia bairawa, menjadi kala. Kalau sudah siwa menjadi kala, diri kita akan digabungkan oleh kala itu sendiri. Dan satu lagi, bikin masyarakat umat bingung jatuhnya. Ya. Mau manggil ratu takut salah atau kayak gimana, jadi nggak enak sendiri gitu kan. Sendiri. Jadi memang kalau untuk ratu lanangnya, untuk suling lanang, memang wajib harus pakai tongkat gitu ratu. Ya, tongkat namanya tetekan. Tetekan. Kenapa harus pakai ini ratu? Nah, tetekan itu penuntun. Jadi dia nuntun dirinya, ke arah jalan yang benar. Tetekan juga dia mengingatkan dirinya, dia membawa sebuah danda. Danda itu apa? Danda itu orang yang memberikan hukuman kepada yang melanggar kebenaran. Didanda, makanya tetekan disebut dengan tongkat. Itu disebut bukan tongkat. Kalau tongkat itu pendek. Oh, tongkat itu pendek. Kalau yang panjang bawa suling itu tekan. Jadi seperti itu. Tekan dia. Berarti nggak sembarangan juga umat dan masyarakat untuk menggunakan tetekan. Iya, tidak boleh. Memang sudah ada sesananya. Ini yang memang untuk khusus yang umat, untuk yang pemangku, untuk tingkatan sulingi memang sudah diatur di agama itu. Tata caranya diatur. Sama dengan pejabat yang boleh membawa tongkat kan. Panglima biasanya. Panglima, Kapolres, kepala. Kalau prajurit kan tidak boleh. Tidak boleh, Ratu. Nanti bingung ini Kapolresnya yang mana ini gitu jadinya. Itulah. Baiklah, matur suksma banget Ratu, matur suwun banget, saran kaki campur-campur gado-gado nih bahasanya Santi. Jadi kalau bagusnya matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, itu lebih halus banget gitu kayaknya. Baiklah, matur sembah nuwun, kula ngaturaken, kula nggih, kula ngaturaken napi ilmunya. Aduh, Santi bingung, mending bahasa Inggris gitu kan. Jadi tapi demi NKRI nggak apa-apa, belajar bahasa daerah gitu kan. Baiklah, nunas nyuwun pandungane Ratu. Nyuwun pandungane agar kelancaran untuk proses terapi ini sambil benjang napak nggih Ratu untuk prosesinya, semoga diberi kelancaran dan channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Mohon doanya Ratu. Kinamastutan astu namaswahat Simboantu Sukambodu Punamboantu Sabto Diasti Nama Santi Sukmatu. Yes. Santi ada di Pura Luhur Giri Arjuna karena suasananya cukup dingin. Kita sekarang Santi mau ngangetin badan di pawon. Ini namanya pawon ya. Ini belajar jadi wong Jawa banget guys. Tapi panas. Nih, ini dimasukin sini. Jadi hemat. Pakai kayu biar lebih sedap. Ini bikin buat umat sedharma yang untuk menghadiri dikse parikse. Jadi ibu-ibunya kompak sekali. Kita lihat nih ibu-ibunya yang jegek bulan. Lihat dulu di sini. Mbak kameranya mundur dulu. Ini lagi ngajeng. Kalau bahasa Jawanya lagi dahar maem ge. Lagi makan. Terus ini ibunya bikin apa ini, Bu? Ayam bumbu kuning ya. Ini ada kentang, ini ada namanya bakwan. Terus ibu-ibunya bisa dilihat di situ ya. Di sini. Oke. Santi mau masak dulu di sini.
Ya, belajar besok kalau Santi punya suami, biar masakin suami tercinta. Kalau Santi punya karya dan lain-lain, bisa masak set. Sekarang sih lebih banyak jajan GoFood kalau di Bali. Aduh panas banget. Ya udah, nanti Santi mau makan suasana di Pawon Batu Malang. Oke, tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Baiklah, karena cuaca di Batu cukup dingin, jadi Santi ngajengnya makannya di Pawon ya, di sini. Nanti sambil Santi ngaduk ini, karena kita agama Hindu, jadi ngaturin dulu buat di sini. Ini diaduk dulu, biar nggak gosong. Masak sambil ngajeng. Suasananya biar nggak gosong ya Bu. Ya wes, Santi ngajeng dulu. Santi ngajeng pakai dadar jagung sama sayur, terus ada peyek. Ayo agak kesini keliatin. Stop Mbak, udah, biar nggak deket-deket, nanti pemirsanya kepengen. Ngajeng dulu ya. Enak banget. Suasana di Batu Malang. Mantap. Makan sederhana aja udah enak banget nih. Ini namanya peyek. Tapi lama-lama panas juga coy di sini. Tapi nggak apa-apa. Tahu nggak Bu? Biar nggak gosong. Baiklah, Santi ngajeng dulu ya. See you there. Wong Jawa aja ilang Jawane, wong Jawa aja ilang budayane, wong Jawa aja ilang adaté, Jawa digawa ning ngendi parape. Nah, iku mau liputan serangkaian acara di Separikse, terus ono sederagene, terus apa napak proses menjadi sulinggihnya. Matur suwun sanget buat apa Ida Betara Betari yang melinggih di Jawa Timur iki, khususnya di Batu Malang, sampun ngrestui Santi untuk meliput kegiatan suci niki nggih. Santi juga matur suwun banget kepada Mbak Via, ini kameramen yang cantik sekali, cintaku ya kan, jadi besti untuk ngonten di sini. Dan matur suwun banget kepada umat sedharma, dan yang paling penting khususnya Santi ngaturaken matur suwun banget kepada Ratu Sulinggih yang Santi sucikan dan Santi hormati, bahwasanya semangat Dharma ini bisa diwartakan untuk diberikan wawasan kepada umat sedharma dan masyarakat. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Semoga api donya iki, api awak dewi iki iso dadi siji buana agung lan buana alit, ngono ku ya. Mari kita tutup dengan doa Om Awi Gena Mastuna Musidem, lalu kita tutup dengan para Mas Santi dan Santi Nunas
jaluk sepuro nih lek bekne Santi ono salah-salah kata, bekne Santi sik akeh kekurangane kelurane Santi jaluk sepuro banget. Baiklah, matur suwun sangat para Mas Santi Dumon. Om Santi 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 Om.